Sebanyak 114 calon mahasiswa asal Riau dan sekitarnya resmi dilepas untuk melanjutkan pendidikan ke Taiwan. Kegiatan tersebut dirangkai dengan penyerahan beasiswa yang diselenggarakan oleh Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia ICATI Provinsi Riau bersama Yayasan Peduli Pendidikan Mandarin Riau YP2MR. Acara pelepasan berlangsung di Hotel Furaya Pekanbaru, Minggu malam, tanggal 16 Agustus tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap generasi muda Riau yang akan melanjutkan pendidikan ke berbagai jenjang di Taiwan. Program beasiswa dalam kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Yayasan Peduli Pendidikan Mandarin Riau, Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia ICATI Pusat, serta Overseas Community Affairs Council OCAC atau Dewan Urusan Komunitas Warga Tionghoa di Luar Negeri. Ketua Dewan Pembina Yayasan Peduli Pendidikan Mandarin Riau Thomas Tayeb dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para calon mahasiswa yang telah mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Taiwan. Ia mendorong para siswa untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin selama berada di negeri orang, serta terus meningkatkan kemampuan akademik maupun keterampilan lainnya. Menurutnya, kesempatan memperoleh pendidikan di Taiwan bukan hanya untuk mengejar gelar akademik, tetapi juga menjadi sarana memperluas wawasan, membangun jaringan dan mendapatkan pengalaman internasional yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat dan daerah. Thomas juga berharap para penerima beasiswa dapat menjaga nama baik Riau dan Indonesia selama menempuh pendidikan di Taiwan. Sementara itu, Ketua ICATI Riau Li Tong Hong menyampaikan bahwa keberangkatan 114 calon mahasiswa tersebut merupakan bagian dari komitmen ICATI dalam membantu membuka akses pendidikan bagi generasi muda Riau. Ia berharap para mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik, mampu beradaptasi dengan lingkungan dan budaya Taiwan, serta serius dalam menjalani proses pendidikan. Li Tong Hong juga menekankan bahwa kesempatan belajar di Taiwan hendaknya dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan relasi internasional. Setelah menyelesaikan pendidikan, para mahasiswa diharapkan dapat kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan Indonesia. Sekarang ini kan harus bersyukur, semua fasilitas sudah lengkap, dan jadi mereka ke sana tuh harus betul-betul serius belajar, menuntut ilmu supaya bisa dapat masa depan yang lebih bagus. Jadi kalau bisa lanjutkan ke S2. Jadi di Taiwan itu kelebihan dibandingkan dengan Cina. Kalau di Cina sudah tamat nggak boleh kerja, harus pulang ke Indonesia. Tapi kalau di Taiwan boleh dikasih izin kerja 2 tahun. Suatu nanti kalau perusahaan mau menjamin, ya istilahnya bisa kerja terus. Itu kelebihan Taiwan. Jadi Taiwan itu bisa sambil kuliah sambil kerja gitu. Tapi ya saya sarankan kalau mau kerja itu ya pas liburan lah. Liburan musim panas 3 bulan, liburan musim dingin ya 1 bulan. Tapi hari-hari biasa kalau bisa nggak usah. Gitu. ICATI hanya memberikan menjembatani siswa yang mau kuliah ke Taiwan, menjembatani aja. Kemudian bagi yang ekonomi lemah kita ada beasiswa. Itu beasiswanya full atau seperti apa, Pak? Kalau yang dari pemerintah Taiwan itu beasiswanya banyak. Jadi itu 100 berapa juta? Ada 260.000 NT dolar. Ada juga yang 100.000 NT dolar. Itu yang dari pemerintah. Sedangkan dari ICATI pusat itu sebesar 16.500.000 sekali kasih. Jadi YP2MR juga sama, 16.500.000 sekali kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Dharma Saputra. Saya merupakan alumni dari SMA Dharma Loka Pekanbaru. Saya merupakan salah satu siswa yang akan berkuliah di Taiwan, khususnya di Universitas Nasional Kwee University dengan jurusan Business Administration. Alasan saya memilih berkuliah untuk di Taiwan karena saya rasa berkuliah di Taiwan dapat membuat diri saya lebih berkembang tentunya dalam berbicara berbahasa Mandarin, tidak hanya berbicara tapi juga saling berinteraksi sesama, dan juga saya rasa di Taiwan sangat mendukung para generasi muda
agar dapat berkuliah sambil bekerja. Tidak hanya memahami atau mendalami bahasa Taiwan, tapi juga menjadi generasi muda yang tangguh di masa era sekarang. Terlebih lagi, kita akan merantau ke negeri orang, dan kita akan belajar bagaimana untuk survive terhadap diri sendiri. Terima kasih. Saya Desta Esli, merupakan salah satu alumni dari Sekolah Dharma Loka. Nah, alasan saya memilih untuk berkuliah di Taiwan adalah karena Taiwan ini merupakan satu kota yang merupakan cocok untuk pelajar, untuk kita melanjutkan pendidikan kita di sana. Di mana di sana tuh kita dapat melatih bahasa Mandarin kita dan juga mendapatkan lingkungan yang baru. Jadi kita bisa berkembang diri juga di sana. Nah, saya juga merupakan salah satu mahasiswa dari Fengshan University yang lokasi ada di Taichung dengan Fakultas Interior Design. Taiwan selama ini menjadi salah satu tujuan pendidikan yang diminati mahasiswa dari berbagai negara Asia Tenggara. Selain menawarkan pendidikan dengan kualitas global, Taiwan juga menyediakan berbagai peluang beasiswa serta biaya pendidikan yang relatif terjangkau bagi mahasiswa internasional. Setiap tahun, ratusan pelajar dan mahasiswa asal Indonesia melanjutkan pendidikan di Taiwan, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk program S1, S2 dan S3. Saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 19.000 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Taiwan. Acara pelepasan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Pembina YP2MR Thomas Tayeb, Ketua ICATI Riau Li Tong Hong, jajaran pembina dan pengawas serta pengurus Yayasan Peduli Pendidikan Mandarin Riau, jajaran pengurus inti ICATI Riau, serta sejumlah orang tua calon mahasiswa. Pelepasan 114 calon mahasiswa ini sekaligus menjadi momentum penting dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Riau melalui akses pendidikan internasional. Para calon mahasiswa diharapkan mampu menjaga nama baik daerah dan Indonesia, bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan, serta kelak membawa ilmu, pengalaman dan wawasan yang diperoleh di Taiwan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan di tanah air. Dari Pekanbaru, Ferry Antoni mengabarkan untuk INI Televisi Riau.